Oke, selamat pagi Payung University. Kita pagi ini berada di sekitaran Masjid Taqwa Kota Metro. Ini di belakang ada Ka'bah Mini. Ya, mudah-mudahan ini jadi background yang berkah. Background yang beda dari biasanya kita mengambil di belakang Tugu Metrem. Pagi ini kita ingin mengupas sedikit tentang social return on investment. Memang kajiannya sebenarnya tidak baru. Jadi awal mula SROI ini adalah sebelum bicara social return on investment, di perusahaan-perusahaan tuh orang bicara tentang return on investment. Jadi keuntungan investasi. Awal mula tuh seperti itu. Jadi bagaimana investasi itu kemudian menguntungkan, return on investment. Jadi keuntungan atas investasi. Saya menginvestasikan sekian, jadi berapa gitu. Nah, sebenarnya orang hanya melihat investasi itu dari kapital, dari modal yang bisa dilihat. Misal dia uang, misal dia tanah, misal dia benda-benda berharga, atau mungkin dia lebih ke pangan, tanaman dan sebagainya. Misal dia punya 1000 pohon kelapa gitu, jadi investasikan untuk ditanam itu. Dari situ kemudian muncullah semakin banyak alat produksi. Kalau dalam perdebatan lama ya, maka kemudian orang dianggap dia akhirnya punya banyak keuntungan. Dulu orang tukang becak misal, kalau dia hanya jadi punya satu becak, ya dia jadi pekerja becak. Ada bos becak, dia punya 20 becak, orang suruh bekerja, suruh setoran. Zaman-zaman dulu bos oplet misal gitu, macam-macam. Nah, mungkin berkembang lagi sekarang. Ada orang dia tidak punya becak, ada tidak punya motor, maka tidak punya mobil, tapi dia bikin aplikasi seperti Nadim, lalu becaknya orang, bahkan orangnya kerja untuk dia. Itu transformasi digital, dan problemnya sama, selalu menimbulkan kelas pekerja, sehingga orang lupa bahwa hidup mesti juga berinvestasi ke yang lain, tidak hanya hidup. Kalau dia masih sehat, ya mungkin dia bisa mengayuh becak terus menerus. Tapi pada masa dia udah di atas 40-50 tahun, dia akan kerasa, oh ya, saya tidak punya apa-apa, karena dia lupa untuk melakukan diversifikasi ekonomi. Nah, apa itu diversifikasi ekonomi? Bagaimana orang punya pendapatan tidak hanya dalam satu pintu. Nah, itu kan sering bicara diversifikasi ekonomi. Dan itu kita bisa lihat di petani-petani maju di kampung-kampung. Dia punya sawah, dia mau makan, dia nanam sayuran, nanam cabai, kemudian dia juga bisa bekerja. Satu hari dia bekerja, bisa jadi tukang, bisa buka warung gitu. Kemudian dia punya investasi tahunan, misal melihara kambing, melihara sapi. Jadi di desa-desa kalau kita pandang, banyak orang sebenarnya juga tidak bekerja, tapi dia melakukan diversifikasi ekonomi. Dia punya ayam, dia punya kambing, dia punya sapi, dia punya sawah, dia punya tanaman ini itu. Bahkan dia punya pohon kelapa yang nanti bisa dipanen untuk biaya sekolah anaknya. Saya ingat mbah saya dari ibu saya itu dulu kalau untuk makan sehari-hari dari pohon kelapa, kata ibu saya. Kalau panenan, sebelum panenannya itu nyampe nyenggol ke ke genteng, belum dijual. Kemudian kalau ibu saya mau sekolah dan sebagainya untuk biaya yang lebih tinggi, dia bisa jual kambing, dia bisa jual sapi. Nah, tapi pagi ini kita nggak membahas itu. Kita kan hanya membahas return on investment, Bang. Nah, selanjutnya kita bicara tentang social return on investment. Bahwa di tengah-tengah masyarakat desa itu dulu ada juga tindakan sosial yang membuat orang lain itu jadi lebih baik, lingkungan itu jadi lebih baik. Contoh, kalau saya main di tempat teman saya, udah maghrib, ibunya tuh ngomong, kamu kok nggak pulang? Nanti kamu dicariin ibumu. Itu sebenarnya keuntungan sosial tuh bagi sebuah masyarakat. Ada sebuah kepedulian, ya kan?
Coba sekarang di kota, orang main sampai jam 12 malam, jam 1 malam, jam berapa malam dia nongkrong di kafe, nggak ada orang nyariin. Artinya terjadi degradasi sosial. Jadi terjadi pemerosotan lah, orang-orang sudah tidak peduli pada orang lain. Selanjutnya kita bisa melihat tentang gotong royong. Ada sebuah masyarakat yang melanggengkan gotong royong. Di kampung saya, misal di Damraman sana, itu masih banyak orang mesti kalau Pak RT yuk kita gotong royong hari apa, misal Minggu, mereka kan gotong royong. Nah sebenarnya inspirasi gotong royong itu kan lekat dan sangat erat dengan nadi bangsa kita ini, bukan barang baru lah, tapi kemudian di tengah-tengah kota ini makin minim. Nah kita ingin mendiskusikan bagaimana kita menghitung social return-nya, social return on investment, bahwa tindakan sosial itu juga menjadi bagian dari investasi di sebuah teritorial masyarakat itu. Nah, gimana Bang? Kalau di Saur dulu, Abang melihat apa hal-hal yang ada dan kemudian hilang di pulau itu? Yang dulu kalau kita mau mendapati zaman dulu itu murah, bahkan nggak beli. Kalau sekarang kok bisa jadi berbayar, bahkan hilang. Kalau kita mau menghadirkannya lagi susah. Kalau soal social return ya, keuntungan sosial, sebenarnya bangsa kita udah jauh hari melakukan. Itu kita bisa lacak dalam tradisi yang dilakukan oleh para orang tua kita. Jadi saya melihat kenapa ini sebenarnya bukan hal baru seperti yang saya katakan, tapi dia baru kemudian mungkin diteorikan ya. Karena dulu memang tenaga kerja itu tidak dieksploitasi di kampung kan? Industri tidak datang dan mengeksploitasi, tapi ada kesadaran dari masing-masing warga untuk saling membantu. Melihat ada orang yang punya kesulitan menggarap sawahnya gitu. Apa problemnya? Dia punya problem tenaga terbatas, dia punya problem tidak punya sapi, punya kerbau untuk membajak. Maka warga itu pasti terpanggil tanpa diperintah ya, tanpa dikomando, tanpa doro-doro pengumuman. Jadi warga tuh udah punya inisiatif sendiri. Siapa yang punya sapi bawa sapi, siapa yang punya alat bajak dia bawa alat bajak. Karena dulu kan penariknya sapi atau kerbau ya. Jadi ya kalau dia juga nggak bisa menyajikan makanan, maka tetangganya juga urunan. Nah modal sosial kan terawat begitu lama sebelum akhirnya rusak ya. Orang menjadi sangat pragmatis, orang mulai berhitung soal materi. Nah ini yang mungkin harus dihidupkan kembali. Dari sisi ekonomi. Makanya dulu tidak ada istilah orang kekurangan itu, orang bisa saling terpanggil membantu. Kalau kita bahasakan dalam Vietnam juga sebenarnya model sosial seperti itu ya modal sebenarnya. Modal sosial kapital. Kalau dikonversi jadi uang luar biasa. Berapa upah tenaga kerja per hari? Kan kalau dia udah melibatkan tenaga kerja 5 orang, paling nggak sehari kalau dia dibayar 1 jadi 500.000. Jadi ya kalau dikonversi jadi uang itu kan menjadi luar biasa dan mungkin akan sangat mahal. Orang-orang dulu sudah sangat kaya lah ya kalau semua dikonversi. Kedua, dulu dalam dunia pendidikan itu juga terkoneksi hubungannya tuh. Bayangkan saja umpamanya kalau ada seorang anak yang bolos, orang-orang tua itu kasusnya di kampung saya. Tapi saya yakin itu juga akan terjadi di tempat lain. Kenapa? Karena rata-rata orang punya kepedulian yang sangat tinggi terhadap sekitarnya ya. Umpamanya saya ini bolos, tidak masuk sekolah. Oh saya akan ditolak atau saya bermain di sekitaran rumah warga gitu ya. Kecuali saya untuk di hutan di tempat yang tidak terjangkau oleh orang lain kan. Mereka ada bahkan dulu diizinkan oleh orang tua kita kalau kita dijewer sama orang tua yang lain ya. Yang itu tidak mungkin kita temui sekarang. Dan orang tua itu nggak akan ngamuk kalau anaknya dimarah kan? Karena dia bolos sekolah. Malah dia akan berterima kasih pada orang tua yang lain. Nah sekarang justru saya lihat bukan hanya hilang,
hal-hal yang jelek pun itu dilindungi kan. Makanya ada keluarga gitu, anak-anak sekolah kumpul gitu mau ngerokok, ya malah ditampung kan, dilindungin gitu. Nah, semua itu kan akhirnya punya resiko terhadap dampak sosial. Hidup menjadi juga lebih mahal kan. Iya betul. Karena orang akhirnya individualis. Iya, individualis. Dia menjadi lebih mahal, anaknya bisa jadi tidak naik kelas, harus nambah, atau akhirnya punya pilihan sekolah yang pindah-pindah. Ya artinya punya resiko kalau kita konversi pada hitung-hitungan matematis gitu. Bertambahnya beban biaya hidup kan. Jadi sangat baik sebenarnya memang tradisi itu kembali dihidupkan, dan dimulailah kesadaran itu dengan caranya ya, andai kita hidup, makanya luar biasa ya. Saya pikir gitu. Di Payungi itu kan kita kalau malam Kamis ini bang, pesantrennya. Kalau dia nggak ikut pesantren kan ada aturan nggak boleh dagang. Kalau dia sekali nggak ikut pesantren wirausaha, taruh di ujung. Kalau dia 2 kali dia nggak boleh dagang. Nah, bagaimana cara kita mengambil kesimpulan seperti ini? Nggak langsung. Ini ada proses pertama, proses kedua. Nah, di tahun keempat ini udah ada ketegasan dari mak-mak sendiri yang bikin aturan sendiri. Jadi sebaik-baik aturan tuh memang harus diinisiasi oleh mereka sendiri. Iya. Bukan dari penggerak. Kalau penggerak dulu ya, tapi kan nggak langsung nge-get dengan begitu gitu loh. Sekarang mereka bikin aturan itu karena mereka merasakan kalau tidak kompak, mereka sendiri lelah sendiri. Bahwa itu nggak kompak, nggak ada punishment kan gitu loh, nggak ada hukumannya. Nah, mereka sendiri akhirnya bikin aturan. Nah, kalau mereka nggak datang hari Sabtu pagi, harus ada yang wakil. Nah, wakil itu kalau dikalkulasi itu bayar 35.000. Misal nih, saya nggak bisa datang nih gotong royong hari Sabtu. Saya nggak bisa karena mau kondangan. Nah, mama tuh kejam, mama tuh sama-sama kejam tapi untuk kebaikan kan. Ya harus ada wakil dong, kan ada keluarganya. Kata mama itu ya udah. Jadi entah itu suaminya, entah itu anaknya, entah itu sepupunya. Jadi mereka gotong royong Sabtu pagi dan Sabtu sore. Nah, itu dinilai 35.000. Yang wakil itu dibayar 35.000 lah kalau mau nyari wakil. Nah, tadinya dia minta santri. Oh ya, santri mau. Tapi lama-lama santri kayak dieksploitasi. Diajak gitu-gitu. Akhirnya mereka yang nyari saudaranya sekarang. 35.000 kalau kali 60-an pedagang itu kan udah kelihatan nilainya. Oh, berarti gotong royong ini bisa di atas 2 juta. 35.000 kali 60 pedagang. Nah, itu kalau kali 4 bulan, 4 kali gelaran sebulan, berarti kan udah nilainya 8 juta sendiri. Siapa yang bisa membayar sebuah perubahan di masyarakat dengan uang 8 juta? Mau CSR mana, mau donatur mana, mau perusahaan mana, mau pemerintah bahkan. Jadi sebenarnya menciptakan habit tindakan sosial yang mau kemudian dihitung dengan uang itu begitu mahal sekali. Iya. Dan menurut saya kan hitungan itu juga kan mematerialkan gerakan sosial itu sebenarnya juga tidak sepenuhnya kita setuju. Iya, kan? tidak sepenuhnya kita setuju. Setuju. Tapi supaya orang sadar bahwa tindakan itu punya nilai itu kan penting. Maka Soroy menjawab itu. Benar. Karena kadang-kadang kita tuh hanya terpaku pada materi kan. Maka perlulah menominalkan seperti yang saya sampaikan kemarin. Kenapa pekerjaan domestik itu seolah-olah tidak berharga? Karena dia tidak punya nilai materi. Padahal kalau kita konversi, berapa kita bayar upah tukang cuci, upah tukang masak, upah tukang kebersihan, tukang setrika, pengasuh anak, gitu. Maka istri itu bisa saja sebagai suami kita tidak mampu bayarnya, kan? Nggak mampu. Nah, penting memang kadang-kadang memberikan teguran terhadap orang yang tidak punya cara pikir bahwa semua gerakan gotong royong, kesadaran sosial, kumpul bareng, cara berpikir itu kalau dinominalkan secara dikonversi pada nilai rupiah, duit kamu nggak ada apa-apanya. Iya. Nah, termasuk apa yang dilakukan oleh Pak Yungi, menurut saya membangun kesadaran. Sekarang pemerintah aja gitu, berapa anggaran dia, kemudian suruh
warga itu punya inisiatif. Bisa nggak menggerakkan inisiatif warga? Nggak bisa. Nggak bisa. Padahal sebenarnya apa yang menurut saya itu udah on the track ya. Kalau kita sesuaikan dengan bacaan ya. Seharusnya warga itu mendefinisikan hidupnya sendiri. Apa itu bahagia? Ya warga yang punya definisi. Apa itu sedih? Sekarang kan apa itu kemiskinan? BPS punya definisi, Bapeda punya definisi. Sehingga kemudian pada saat turun bantuan, apakah orang yang dibantu betul-betul miskin juga jadi pertanyaan. Makanya inisiatif-inisiatif seperti ini kalau dikonversi, ini inisiatifnya belum kerjanya ya. Inisiatifnya kalau dikonversi lagi jadi uang, mahal juga. Mahal juga kan. Cara pikir warga, ngebangun warga menjadi berdaya, dikonversi lagi jadi uang. Itu malah gotong royongnya aja segitu. Kalau kita konversi terjadi itu jadi aset gitu, intangible kan. Itu. Iya. Kan ada aset tangible dan aset intangible kan. Itu yang intangible itu kan nggak kelihatan. Iya. Dan itu lebih mahal jangan-jangan. Bisa jadi bisa kan? Jadi lebih mahal. Kan sekarang kan orang pertanyaannya apakah bisa melakukan gerakan punya uang di 100 juta bisa nggak dia membuat gerakan seperti itu? Belum tentu kan? Belum tentu. Atau bisa dia jalan 1.000-2.000 kan ada beberapa yang dimodalin oleh pengusaha pasar kreatif ya. Kita tarik contoh aja yang realistis yang sesuai dengan fakta lah ya, yang di alam. Kan ada beberapa yang dimodalin. Ya mungkin 1-2 kali. Dan itu tidak berbasis kesadaran tadi. Iya. Kan jadi mahal ya kan. Nah, sekarang kita tanyakan berapa modal yang dihabiskan dan berapa tahun Pak Yuni mengalami survival kan, tetap eksis. Nah, uangkan aja. Iya. Nah, saya khawatir pengusaha kaya di Metro juga untuk membayangkan ngebangun itu dalam resisan 3 tahun perjalanan Pak Yuni ya itu tidak mampu. Iya. Bisa habis. Ya, saya selalu mengatakan gini, Pak Yung itu kan nggak bisa bikin kaya. Nggak bisa Pak Yung itu bikin kaya. Karena Pak Yungnya hanya seminggu sekali. Tapi sosial return-nya tinggi. Iya. Keuntungan sosialnya tinggi banget tuh. Bahkan saya sih membayangkan ya. Dan itu nggak bisa ditakar kan? Nggak bisa ditakar tuh sebenarnya. Nggak bisa diuangkan sejatinya. SROI ini menurut saya hanya bisa mereka-reka sih. Social return on investment itu hanya bisa mereka-reka. Andai kan masih ada orang yang berpikir bahwa bergotong royong itu tidak penting, maka kita mencoba mengangkakan. Ini loh. Ya menurut saya kan itu hanya jalan untuk menggugah kesadaran. Toh nominal yang diangkakan itu tadi itu juga tidak sesuai. Belum tentu kok orang mau. Iya. Terus menerus suruh gotong royong dibayar 35.000. Belum tentu. Belum tentu. Iya belum tentu ya. Iya, belum tentu. Itu kan hanya mereka-reka bahwa itu dibayar segitu kan dia gotong royong pagi, gotong royong sore 35.000. Mereka juga mau pertama terkait dengan lingkungannya. Orang mungkin kalau kebutuhan kerja paling nggak 100.000. Kalau per sehari ya, itu juga harus datang dikasih makan macam-macam. Tapi agak sulit ya kalau membangun kebenaran. Makanya kan ide awal bukan hanya pada tindakannya. Inisiatifnya untuk bareng itu juga. Nah, saya membayangkan itu juga jadi pendekatan ini, Bang, pendekatan pembangunan. Bahwa ketika ini misalnya seorang KD, seorang wali kota lah gitu, mendatangi masyarakat, maka yang dijanjikan bukan bantuan fisik. Yang mesti dikerjakan adalah dia harus mengukur juga SROI-nya. Apa saja kegiatan-kegiatan kolektif masyarakat di situ. Itu kan akan menjadi cara pandang Bapeda. Bapeda harus punya peta. Oh, di kampung pengangguran ada tradisi cendolan. Ketika ada sapi beranak, maka mereka gotong royong, bikin makanan, syukuran gitu. Itu social return itu. Bagi saya itu keren banget itu. Oh, di sana ada namanya festival tanam kecil lagi bikin. Oh, memang biasanya orang nanam bareng-bareng ya meskipun dibayar upahan gitu. Tapi sebenarnya mereka punya tradisi bahwa sistem bertani itu sistem kolektif. Nggak ada orang nanam sendirian, habis itu yang lain manen. Pasti nanam ya nanam bareng, manen ya manen bareng. Artinya dari cara berekonomi pun masyarakat itu sudah sadar bahwa mereka harus bareng-bareng. Bahwa sukses itu berjamaah gitu loh. Sukses itu bersama gitu. Ada game yang menarik itu ya. Jika engkau ingin berjalan jauh,
maka jalanlah sendirian. Tapi jika kau ingin berjalan cepat, berjalanlah sendirian. Tapi jika kau ingin berjalan jauh, jalanlah bersama-sama. Kalau kita ini, abang jalan sendiri aja lah, cepat mungkin, ban bocor, jalan sendiri nggak enak kan, ya kan? Tapi kalau kita bersama-sama 3 orang 4 orang kan dibawa happy, ringan. Nah, orang bisa aja jalan cepat, tapi belum tentu dia bisa jalan jauh. Tapi kalau orang berjalan jauh, pasti dia bersama-sama. Nah, pajah payung itu kan bukan wajah untuk saling meninggalkan orang. Oke, kreativitas orang tidak kita pungkiri beda-beda. Ada yang omsetnya 3 juta, 4 juta, ada yang omsetnya masih 200. Itu kan soal ide kreatif. Rezeki juga lah. Soal rezeki ya, itu kan soal kemampuan orang berinovasi masing-masing dengan kadar pengetahuan masing-masing. Tapi pemerintah itu tidak boleh meninggalkan warganya begitu saja. Dia harus memberikan peluang yang sama. Bahkan dalam sistem pendidikan, anak orang kaya dengan anak orang miskin kan beda. Budaya kapitalnya beda, kapital budayanya beda, sosial kapitalnya beda, modal ekonominya jelas beda gitu. Bahkan modal simboliknya beda. Anak orang kaya kan dia pasti pakai branded pakaiannya kan, bawa motor lebih mahal mungkin kan, HP-nya aja loh beda gitu. Nah, sistem pendidikan kita kan harusnya menarik garis bahwa pendidikan kita memberikan peluang bagi orang-orang miskin untuk tetap mendapatkan pendidikan yang berkualitas kan. Itu kan yang dituntut, bahwa pemerintah harus menyediakan fasilitas yang sama. Tapi yang terjadi, kenapa sekarang swasta makin bagus ya kan, orang makin nyekolahin di swasta gitu ya, karena negara tidak memberikan dampak yang baik, tidak memperbaiki kualitas guru. Misal saya semalam baru melihat gerakan sekolah menyenangkan GSM. Itu dosen UGM itu keren banget ya. Jadi dia ngomong reformasi pendidikan kita itu bukan reformasi kurikulum, tapi reformasi guru. Apakah guru ini menginspirasi? Apakah guru ini cukup pendapatannya? Apakah guru ini juga bisa memberikan hal-hal yang menarik dalam dunia pendidikan kita? Selama kita masih berkutat pada kurikulum, maka pendidikan kita tidak berubah. Menarik tuh, tak cek lagi tuh GSM itu. Wih, masuk ini lagi gitu kan. Sebenarnya itu kan upaya-upaya kecil dari sebuah gerakan-gerakan ya, mungkin akademisi, mungkin sebuah komunitas kan, dia komunitas GSM ya. Itu melihat bahwa kita bisa mengupayakan hidup yang lebih baik di tengah-tengah kehidupan yang sebenarnya individualis. Iya. Contoh di tengah kampung kita ini. Kenapa kita capek-capek mendirikan kampung buku yang juga butuh energi banyak orang untuk juga berpikir, bergerak, sehingga orang masuk kampung kita itu benar-benar ada bacaan. Pajar datang, wah ada buku nih, bisa baca gratis dia. Saya lagi mikir tentang bank makanan, Bang. Jadi kenapa bank makanan itu penting? Saya lihat di tiap rumah itu pasti ada makanan sisa. Di rumah saya misal ada telur, mungkin nyambel telur, ada 1 nggak kemakan. Nah kemudian saya lempar tuh semalam di grup Mama, gimana ya kita memastikan bahwa tetangga kita kanan kiri kita nggak ada yang kelaparan. Padahal di tempat kita sendiri, di rumah kita banyak makanan yang belum kemakan. Asal dia halal, baik, dan dia tidak basi, saya kira itu layak untuk dimakan. Nah, saya searching lah, bahwa kan akhirnya kan saya nulis di snap WA tuh ya, banyak yang komen, teman-teman dari yang luar negeri, teman-teman yang di Jawa, dia cerita bahwa dia ngasih share juga di negara-negara maju, bahkan Jerman, Australia sudah lama itu food bank itu lama itu ada. Jadi bank makanan itu dia bahkan di tiap rumah itu ada seperti kotak kayak freezer gitu loh. Nah, nanti kalau misalnya telur tuh ditaruh di situ, nanti ada apa relawan komunitas yang ngambilin. Nah, kemudian dibungkus rapi, kemudian di situ ada teritorial untuk makan bareng. Nah, kalau dia mungkin masih belum hangat karena di freezer, dipanasin. Tapi itu makanan layak yang hari itu yang durasinya mungkin berapa jam. Nanti itu ada datanya. Ini dimasak jam berapa. Nah, saya ingat kata-kata Rumi yang saya tempel di tembok. Musik yang haram itu adalah beradunya sendok dan garpu di meja makan orang kaya yang didengarkan tetangganya yang miskin. Laparan. Ya, jadi musik yang haram itu bukan
wah kita main musik rock gitu, terus haram, bukan gitu. Tapi kita makan sendok dan garpu kita di tengah tetangga kita yang kelaparan, itu musik yang haram kata Rumi. Jalaluddin Rumi mengatakan itu dalam banget maknanya. Nah kemudian disambutlah sama Bu Sundari, Pak ini kapan mulainya? Saya kayaknya siap gitu, bahkan setiap hari saya nggak apa-apa gitu. Saya tahu bahwa beliau kan jualan makanan ya kan, jualan gudeg. Kalau di Payung itu omsetnya 9 juta, 10 juta gitu. Itu makanan layak banget lah kalau gudeg kan. Gudeg itu kan memang bisa dimakan berapa hari kan gitu. Nah itu kalau memang 1 orang, 2 orang, 3 orang itu, satu kampung itu juga jadi menginspirasi. Ya, tapi gitu. Saya pikir problemnya bukan persoalan siapa yang jadi donatur makanannya, Relawannya. justru siapa yang akan makan dan siapa relawannya. Oh ya. Iya. Karena sebenarnya kalau agama ya, saya nggak bicara soal agama lain ya, tapi saya yakin mereka punya ajaran-ajaran mulia juga. Kalau dalam Al-Ma'un itu, Ayatnya Muhammadiyah banget itu. iya, Al-Ma'un itu kan jelas. Siapa yang berdusta atas nama agama, dia beragama tapi mendustakan agama. Ya, dia menghargai anak yatim, kedua dia tidak memberi makan. Makanya kalau kita bakar apa gitu, tetangga 3 ke kanan 3 ke kiri 3 ke belakang, dia nyium bau masakan kita, sampai kemudian kita tidak memberikannya, itu kan yang ditanggalkan juga. Kalau dulu di kampung itu masih bukan soal inspirasi Islam ya, karena memang solidaritas kesetiakawanan orang-orang dulu itu luar biasa. Dan kita punya akar tradisi sebagai bangsa Timur, kita punya akar itu. Kalau saya food bank yang ada di Eropa, di negara-negara maju ya hari ini dilakukan, sebenarnya kita punya akar tradisi. Dulu orang kampung itu masak apa gitu, dicicipin tuh tetangga-tetangga tuh. Nggak perlu dia butuh, pokoknya ini tetangga saya seneng nih, pasti keingat kan. Tapi lama-lama kan terkikis budaya. Nah hari ini bisa saja kemudian mobilisasi, tapi semua kan harus diselesaikan Dengan cara baru sih Bang, memang. iya, dengan cara baru. Ide baru dengan cara baru. Ide yang mungkin tidak baru, Lebih diorganisir. tapi tindakannya tindakannya baru. Gitu. Lebih diorganisir, lebih tertata, lebih terarah. Makanya kan kita pasti punya database. Tapi jangan sampai terjadi penumpukan yang akhirnya melahirkan kemubaziran. sebenarnya dia akan mubazir. Sebenarnya tak tanya kan Mama, ini sebenarnya kalau anu nggak dimakan, nggak dibuang. Iya, maksud saya jangan sampai ada pemindahan mubazir dari masing-masing rumah kemudian ditumpuk jadi di tempat kita kan. Nah, ada lagi Bang, kalau itu nanti khawatir bahwa itu memang nggak ada yang makan sebagainya, Jadi magot. daripada Abang udah bisa nebak kan? Kenapa di kampung pengangguran ada magot? Kemarin kan masuk SCTV itu kan. Jadi magot itu mereka sebulan udah panen 500 kilo. Mas Agung kan di videoin SCTV kemarin tuh. 500 kilo kali 8.000. Magot itu per bulan 8 juta dia pendapatannya. Tapi Ulat itu. benar itu. Harus segera direalisasikan ya. Iya. Karena saya tuh di rumah selalu meminta istri masak, Lebih. bukan masak lebih, masak sehemat mungkin. Tapi kan namanya kayak saya, ya, udah dihitung ini berapa Selalu selip. selalu selip. Nasi terutama. Saya nggak punya, kalau nasi karena nggak basi ya kan, dia bisa masuk di mikroskop ya. Cuman sayur, sambal. Ya kadang selera makan sekali sehari, nggak bisa juga dipaksakan. Suruh makan lagi makanan yang sama dari tadi siang Iya. aja pada nggak mau. Tapi kadang saya pengen makan, posisi nggak ada, makanya bingung kan nakarnya berapa gitu. Ya itulah yang sebenarnya peluang di masing-masing rumah tangga itu sampah makanan menjadi lebih banyak. Iya. Sampah makanan itu bisa bertumpuk. Kalau ada yang memfasilitasi itu luar biasa. Nah itu harus menggunakan metode SROI Bang. Ada investasi sosial, artinya gini. Saya kan kemarin semalam juga WA ke anak-anak. Ada yang mau jadi relawan ya, ini tak add siap anak-anak itu kan. Kalau disosialisasikan tuh sama orang, iya. pasti banyak juga yang nggak makan. Nah sebenarnya program PRT PRW itu mbok ya gitu semua lah. PRT PRW itu bisa menjabatani sekarang ada WA.
ada bank makanan. Oh ya, saya ada ini, ambil. Atau dia antar, ada lokasi satu khusus di tingkat RT. RT itu kan nggak banyak sih. RT itu kan teritorial kecil. Dia naik sepeda aja nih diantar, taruh di kulkas umum. Di Payungi banyak sekarang kulkas umum. Banyak, nanti kita siapin bisa. Nah itu taruh aja di situ. Jadi dia nggak perlu keluar-keluar, nggak perlu ngomong bantu. Tahu-tahu di situ ada makanannya. Nah siapapun yang mau makan, entah dari kampung lain juga bisa. Nah kalau toh itu nggak kemakan, maka itu akan menjadi magot. Akan kita kirim ke magot Kampung Anggur untuk jadi sedekahnya ke sana. Banyak juga sebenarnya yang akan minta itu ya bisa makanan ayam. Oh iya, makanan ayam. Tapi ya itulah ya, ada banyak tradisi lama, ajaran agama yang kita akhirnya juga memisahkan diri, menjaga jarak dengan ajaran-ajaran luhur itu. Seperti kita diajarkan soal rezeki, bahwa semuanya rezeki itu ada pintunya di silaturahmi. Tapi kita, makanya kan silaturahmi melahirkan kesetiakawanan, melahirkan solidaritas. Nah, ya itu juga modal sosial kan, yang kalau dia dihitung keuntungannya secara materi luar biasa. Pemerintah itu saya pikir banyak lah juga membaca dihubungkan dengan soal pendidikan tadi ya. Dari dulu kita ngomong, oh Jepang itu apa yang diselamatkan pertama? Guru. Tapi saya setuju. Tapi guru di Indonesia nggak selamat bang. Kualitas guru diseleksi. Guru honorer nggak selamat di Indonesia. Udah apa tuh, ada PPG macam-macam, adalah macam-macam lah. Tapi selama kesejahteraan itu tidak menjadi prioritas, dia akan ngabang. Dia sambil buat kue di rumah, mana udah gaji di bank, dia sambil buat apa. Rata-rata kan kayak gitu. Kalau negeri inilah, kalau negeri mending yang honorer. Dan itu sebenarnya kalau yang negeri kan udah ada sertifikasi. Masih di bawah. Maksud saya kan kalau mau pengen kualitas pendidikan itu ya belajar lama Ahmad Dahlan, belajar lama Dharma Bangsa gitu kan. Ya itu yang lebih layak, mereka masih lebih bagus. Sebenarnya kita ada kaitannya ya. Kita bicara pendidikan itu kan ada yang terdidik, ada yang terlatih. Terdidik itu ya kayak kita nih, kuliah itu terdidik gitu. Tapi belum tentu terlatih. Jadi kalau kita memandang bahwa pendidikan seolah-olah hanya dia sarjana, dia belum tentu terlatih, dia belum tentu punya skill. Kayak pengalaman. Nah, pengalaman itu bisa dibenturkan di komunitas, di masyarakat, di sebuah talent akademik khusus, kursus macam-macam gitu. Itu yang terbentuk ya kan, kata Tan Malaka. Ketemu banyak masalah, akhirnya dia terbiasa menyelesaikan masalah. Karena kalau pendidikan tercerabut dari akar sosialnya, misalnya ada anak narkoba gitu, ya pasti dia di tengah-tengah masyarakat nggak bercampur tuh. Jarang tuh orang anak kok narkoba kemudian dia bersosialisasi dengan masyarakat tuh jarang. Iya. Jadi, makanya kalau kita hubungkan tadi dengan teori keuntungan sosial tadi, ini kan semua harus terkoneksi. Jadi dia harus dihidupkan. Jadi kalau saya kan melihat Stoy ini hanya untuk menggugah kesadaran. Bagaimana ini kita punya nilai yang sangat tinggi loh harganya. Kalau dinominalkan, ini nggak kebayar bahkan. Kenapa kemudian kita sia-siakan? Aset ini kenapa kita sia-siakan? Nah kalau ini terkoneksi, ini hidup, modal sosial ini, keuntungan sosial ini, kemudian kita perhitungkan, dan dia hidup di masyarakat, kita semuanya akan terkoneksi. Solidaritas, kesetiakawanan, saling menjaga hubungan silaturahmi, relasi, itu akan otomatis terjaga. Maka cara mengubah kesadaran itu mungkin kan, ayo kita hitung. Jadi ya memang punya hubungan semua. Bayangkan kalau umpamanya semua orang di masyarakat kita itu peduli terhadap pendidikan. Ngapa dek kamu mau bolos? Tak laporkan ke gurumu. Jadi orang-orang takut kan, bukan malah difasilitasi. Apa kamu nih ngerokok, umpamanya? Karena di sekolah umpamanya ngelarang ngerokok. Kalau semua sekitar situ saling ini,
kemudian hubungan orang tua dan guru juga bagus. Berarti kita juga bisa punya komite pendidikan tingkat RT ya? Oh iya, bisa. Terutama Ya, modalnya tokoh-tokoh musola itu kayak tempat kami itu ada kan orang-orang yang sebenarnya peduli terhadap spiritualitas, peduli terhadap pendidikan. Orang yang peduli spiritualitas jalannya pendidikan kan, taklim, bikin forum yasinan gitu. Sebenarnya di kampung kami ini sekarang udah mulai muncul hal-hal baik bang di RT 21 ya, kalau abang kan RT 20 kan. Jadi di musola kami itu kalau malam Senin kita ada acara ngopi bang. Habis maghrib ngopi nyampe isya ya, makan-makan cemilan sambil ngobrol santai. Kemudian kalau hari malam Rabunya, setiap malam Senin. Iya, malam Rabunya itu ada apa belajar Quran bang. Habis maghrib sampai isya. Ya, kemudian kalau Jumat mama itu ada Jumat berkah, iuran mama pedagang itu bagi-bagi sayuran. Itu udah kegiatan rutin. Rutin itu tiap Jumat pagi jam 6. Kira-kira pesertanya? Ya, Yang ngopi-ngopi. ngopi itu ya paling ya 7, 8 ya. Oh, kalau banyak ada. Nah, tradisi itulah yang kemudian sama siapa Abdullah Azwar Anas, Bupati Banyuwangi. Cuma kan kebiasaan ngopi itu dia setiap H+7 Lebaran. Orang warga itu punya kebiasaan ngopi depan rumahnya, sama-sama bawa kopi itu ke depan. Itulah jadi festival ngopi Sewu. Nah, itu sebenarnya di festivalisasi itu kan sebenarnya kenapa? Karena Tindakan sosial masyarakat di apa ya, dirayakan. akhirnya jadi industri wisata. Kemana keuntungannya? Ke masyarakat juga. Iya, daerah juga pasti dapat keuntungan. Terus kalau Sabtu pagi habis subuh, kami kan ada kajian, ganti-gantian siapa yang mau ngasih tausiah. Habis itu sholat suruk, jam 6-an itu sholat suruk, habis itu makan-makan. Luar biasa di RT 21 kami itu udah luar biasa. Udah luar biasa. Nah, artinya kira nanti tinggal ditularkan. Nah, nanti ada bank makanan ini kan. Nah, rencana aku pikir itu tempat Bu Tri itu kan udah ada spandek tuh. Padahal tinggal kita kasih kulkas umum. Kalau mau buka ada makanan, kalau mau diangetin mungkin ada kompor, ya kan? Ya nanti kita gampang sih mau nyari makan, mahasiswa tuh banyak yang susah-susah itu. Ayo ke kampung kami makan, daripada basi dibuang. Nah nanti kalau misal kok ini nggak habis, ya itulah di Magot. Kirim ke Magot aja. Kayaknya lebih asik ya kayak gitu ya. Cuman itu mungkin ya. Mereka mau menyimpulkan kelebihannya itu pada saat sore biasanya rumah tangga ini kan. Ya, tapi nggak mesti harus selalu kayak gitu. Sedekah makanan itu nggak mesti harus menunggu sisa. Kalau bisa malah barang mentah. Iya. Tempe mentah, telur, atau mau goreng. Apalagi kan ini dekat musola. Iya. Saya sih pengen kita bank makanan tuh kalau bisa musola malahan. Jadi lebih spiritualnya musola ada gitu. Iya. Ya kan, mau ngopi tinggal buat, Iya. mau makan ada. Dia nggak membelakangi al-ma'un itu kan. Iya, jangan sampai malah Itu jelas wala yahudu ala to'am makanan ya. atau amil miskin ya. Iya. Iya. Jadi bukan persoalan hanya ngasih baju. Dan itu kan sampai murid-muridnya Kiai Dahlan itu kan bosen ya. Kan dia ngajinya al-ma'un terus sampai ada Kiai Suja itu kan protes. Sangkanya udah hafal, bener udah paham Ya kan, protes kenapa ngajinya ini terus. Kemudian ditanya, apa yang udah kamu lakukan atas ayat ini? Baru pada bingung kan. Artinya kita tuh mesti mengamalkan. Makanya dia bikin pendidikan. Dulu kan Muslim Abdurrahman, tokoh Muhammadiyah juga kan, Muslim Abdurrahman. Itu mendirikan Al-Ma'un Institute ya. Kayaknya ya, dia udah almarhum ya. Setahu saya dia yang salah satunya bicara ini Islam transformatif kan dia. Muslim Abdurrahman itulah yang sebenarnya bacaan apa saya bicara pendidikan transformatif itu terpengaruh dengan gagasan Islam transformatifnya Muslim Abdurrahman. Ya saya tuh dulu dua yang saya suka tokoh Muhammadiyah. Muslim Abdurrahman sama Kunto Wijoyo ya. Kalau Kunto Wijoyo memang belum selesai dan ini kan terus dilanjutkan oleh Profesor Sri Hedi Ahimsa UGM FIB. Itu kan tentang ini pendekatan intelektual profetik. Jadi bagaimana riset-riset juga bisa menggunakan analisis profetik intelektual ilmu sosial profetik gitu. Jadi ilmu sosial pendekatan menyelesaikan persoalan sosial itu menggunakan cara-cara pandang kenabian.
Ya itu sebenarnya proyek Pak Kunto yang belum selesai juga tuh. Ya artinya kan seluruh gerakan atau kegiatan-kegiatan besar tidak mesti harus dibahasakan dalam bahasa yang kaku. Agama. Agama itu kan harus muncul dalam wajah yang sangat dinamis. Ya seperti itu tadi. Pada saat kita memberi makan, memberikan fasilitas, spiritualitasnya, kita sudah menjalankan ayat. Iya. Karena menjalankan kita. Ya persoalannya kan hari ini kita hafal, paham maknanya, gitu kan. Untuk menjalankan solidaritas, kesetiakawan dan macam-macam yang penting kita tidak. Seolah-olah itu bukan bagian dari agama. Nggak berdiri, kalau nggak sholat, ikro, baca. Terus kenapa ikro itu menjadi bukan wajib? Karena kita hanya menganggap yang wajib itu mahdohnya saja, sholat, puasa, zakat, seolah-olah dengan mengabaikan membaca itu kita tidak berdosa. Kalau saya memahami itu dosa, karena Tuhan memerintahkan. Ya, saya sekarang juga bisa ngejawab kalau ada orang nanya, ngapain gotong royong dipayungi begitu? Kenapa kamu membantu banyak orang dipayungi ini, misal gitu kan? Untunganmu apa, gitu kan? Nah, keuntungan sosial ini juga tinggi bagi saya. Iya. Ya kan? Ya itu. Emang kamu bisa bayar? Iya. Bisa membuat kayak gini dengan baik. Bahkan minimal tetangga-tetangga ini kan juga ada tindakan positif, ada ekonomi yang terus berputar gitu kan. Bahkan kampung itu kan sekarang kalau dihitung-hitung total uang masuk 9 miliar loh payung itu selama 4 tahun ini. 9 M loh. Kalau kita mau bicara dana desa misal, dana desa itu 1 tahun 1 M. Berarti kalau 4 tahun cuma 4 M. Nah, kampung kami tidak ada dana desa, tapi uang berputar, uang masuk dari tiap gelaran. Bahkan sekarang kalau kami itu per gelaran sudah 90-an positif, Bang. Ya. Jadi kalau dikali 4 kali gelaran kan 9 miliar per tahun. Itu enggak. 9 miliar itu kan selama 4 tahun ini kita hitung. Setelah 4 tahun ini kita itu kan 1 miliar lebih itu setahun ya. Lebih. Sekarang gini, sekarang kalau per gelaran itu di angka 90. Ibaratnya nanti kali 4 kali gelaran kita adalah 300 lebih, 300 juta lebih, 350 juta bahkan. Kalau 300 juta kali 12, berarti di tahun kelima kita udah settle, uang masuk sudah di atas 3,6 M. Artinya kan rata-rata 2 miliar lah ya. Saya pengen mengkonversi gerakan sosial. Enggak lebih. Artinya tahun kelima ini kita per tahun insya Allah kita bisa di atas 3 M. Bisa 3. Artinya kalau dibandingkan dengan dana desa, serapan menjadi bentuk kegiatan kerja itu nilai nominalnya juga tidak bisa sampai 1 miliar kan? Oh iya, apalagi kalau membangun ini kemudian diambil untung sama lurahnya. Makanya gotong royong 20%. Payungi tidak bisa dikatakan payungi bisa punya omset 3 miliar. Omset sosial payungi lebih tinggi. Bisa jadi lebih tinggi. Ya kira-kira kalau kita ingin menggugah kesadaran itu kan harus diomongin juga. Oh iya. Artinya obrolan kita di YouTube ini ingin menjelaskan lebih detail bagaimana SROI adalah cara kita untuk menghitung, meskipun itu belum tentu valid hitungan itu. Nggak pas gitu. Belum tentu pas. Tapi kita bisa merasakan bahwa angka tindakan sosial ini bisa diangkakan untuk melihat bagaimana komitmen sosial, gotong royong, tindakan-tindakan baik itu sangat penting gitu loh. Iya. Bahkan abang kan tahu kalau pembangunan masyarakat dibangun sendiri dengan dibangunkan oleh pemerintah kan jauh kualitasnya. Pokmas dulu kan. Dulu kan ada Pak namanya Pak Lukman ya. Itu kan nggak tahu apa alasan pemerintah. Padahal kualitas pekerjaan pasti lebih bagus. Karena dibangun sendiri oleh masyarakat. Kedua, ya mungkin dibayar juga kan, tukang-tukang itu juga dibayar. Tapi kan yang pasti itu tidak ada setoran. Itu yang udah pasti kan. Potongan 20% seolah-olah legal itu kan. Padahal sebenarnya itu ilegal. Nah, kualitas lebih bagus, memberdayakan masyarakat sekitar. Artinya orang-orang yang nganggur bisa punya pekerjaan. Lebih murah. Tukangnya dari situ juga. Iya, tukangnya dari situ. Artinya memberdayakan masyarakat sekitar kan. Lebih murah, lebih bagus. Dan kenapa mereka memberikan pekerjaan seperti itu? Kan itu problem juga. Ya karena biaya politik makin mahal. Katanya nggak sesuai dengan aturan. Gini, karena biaya politik makin mahal kan harus memberi makan mereka-mereka yang sudah
ini kan, ya kan? Iya. Ya itu pasti ada dampaknya tuh. Politik padat modal menyebabkan menggerus juga tindakan-tindakan sosial. Politik padat modal ini juga menggerus hal-hal baik, sehingga orang pengen untung di depan, tim sukses, macam-macam kepentingan itu. Jadi balas jasa. Nah itu kerugian juga kan. Bayangin demokrasi kita rugi jika tidak ada partisipasi. Iya. Demokrasi kita tuh akan menjadi sebuah bangkai sistem, ya kan? Kalau tidak ada residu ya kan, kalau bahasa Willy Aditya itu apa namanya, ini jadi residu sistem gitu. Kita tidak mengambil sesuatu yang benar-benar menjadi apa ya, oh ini yang penting, ini elan vitalnya di sini, tapi kita meninggalkan yang pokok, hanya ngambil remah-remahan gitu. Nah itu yang sebenarnya menjadi salah satu kekhawatiran, kecurigaan saya. Kenapa masyarakat hari ini dijauhkan dari pengetahuan? Kenapa buku pemerintah itu belum menganggap penting? Perpustakaan itu tidak menjadi prioritas. Karena memang masyarakat itu sengaja dijauhkan dari isu-isu yang bisa mereka mencerdaskan mereka. Bahwa partisipasi yang dibangun hari ini kan masyarakat itu dianggap penting, diajak tuh musrembang gitu. Padahal musrembang itu selama ini sih yang saya tahu, nggak tahu kalau udah berubah ya. Dia hanya seremonial. Jadi pengumuman daftar list belanja pemerintah. Atau gini Bang, kita ini kalau ngomong akses informasi sudahlah digitalisasi loh. Semua orang bisa membaca, akses di mana-mana. Tapi saya tahu apakah kita itu menjadi pengepul informasi hanya membaca residu-residu pengetahuan tadi, atau kita malah meninggalkan sesuatu yang benar-benar pokok basis filsafat kita. Kalau kita membaca buku itu, sebenarnya kita membaca sesuatu critical thinking tuh. Sebuah pengetahuan yang benar-benar bukan sampah. Contoh, hari ini ada berita tentang apa Bunda Korla. Ya kan? Itu kan sampah bagi saya itu. Residu informasi itu namanya kan. Tapi kalau kita membaca buku, menemukan sebuah pendalaman, discuss, critical thinking, ini akan berguna tuh bagi masa depan kita sendiri, atau bagi masa depan lingkungan kita, atau kemudian masa depan banyak orang kalau ini menjadi gerakan kolektif atas inisiatif. Saya pernah diskusi sama Iqbal ya. Apa dia kan mau fokus soal advokasi hukum ya. Apa Bang ya? Banyak. Bahwa hari ini masyarakat kan belum sampai pada titik kesadaran mereka punya hak yang itu dipangkas oleh pemerintah. Loh, sekarang paham nggak bahwa orang yang jatuh di jalan berlobang itu punya hak untuk menggugat pemerintah? Setelah mereka bayar pajak, mereka subsidi itu negara gitu. Kemudian mereka kecelakaan karena negara tidak membangun jalan. Dia nih lapar gitu. Negara membiarkan anak bangsa ini lapar gitu. Nggak ada kepedulian, mereka tidak hadir. Berhak nggak dia menggugat? Berhak dong. Cuman kan aneh ya. Kalau suatu waktu kita mengadakan pledoi, kita menggugat pemerintah gara-gara kita lakukan, tapi itu hak. Nah ada termasuk kemudian mobilisasi partisipasi, dibohongin oleh orang, kemudian tingkat partisipasi masyarakat tinggi tuh, datang ke TPS, habis itu ini seolah-olah masyarakat ini sudah punya kesadaran peduli terhadap pemilu, peduli terhadap negara, peduli terhadap politik. Padahal mobilisasi juga dengan demokrasi bukan itu kalau saya. Bukan ya. Demokrasi itu kedaulatan kan di tangan rakyat, demos kratos. Jadi selama itu tadi yang dilakukan oleh Pak Yonggi, mereka mendefinisikan itu demos kratos itu. Mendefinisikan kepentingan, mendefinisikan kebutuhan mereka sendiri, kemudian mereka mengambil keputusan. Itulah sebenarnya gotong royong, partisipasi, hak untuk bersuara, hak menentukan pendapat, hak menentukan nasib sendiri, bikin rule of game-nya. Kalau dia tidak gotong royong ada aturannya. Jadi mereka merasakan sendiri kesadaran bahwa mereka juga bisa berdaulat di tengah-tengah keputusan mereka sendiri. Itu demokrasi partisipatif. Nah kita ini sekarang demokrasi prosedural. Orang dituntun untuk ke TPS, dia pilih orang yang dia nggak kenal, atau dia track record nggak jelas, atau kemudian dibayar dia pakai politik uang. Lalu kemudian setelah dia jadi, dia susah itu menggugat siapa yang jadi itu, karena tidak ada ikatan batin, tidak ada ikatan emosional. Maka layaknya seorang pemimpin itu memang harus dilahirkan dari komunitas tertentu. Contoh gini, si Sabrang Mowo Damar Panuluh, anaknya Cak Nun, vokalis Leto itu, dia sekarang bikin gerakan simbolik.
Apa itu platform simbolik? Jadi dia ingin mengumpulkan orang dengan berbagai bidang pakarnya masing-masing. Contoh, ini komunitas ikan. Komunitas orang peternak ikan ini, dia berkumpul dan dia memilih orang untuk memimpin komunitas itu sendiri. Misal abang nih, peternak ikan, saya peternak ikan. Udah, saya pilih Bang Rahmat lah. Dia yang cocok karena dia yang bisa mengorganisir para petani-petani ikan itu untuk maju. Nah itu kan pemimpin komunitas di bidang peternak ikan. Ada juga, ini ada anak muda bisa startup. Kemudian dia bisa membuat kesejahteraan anak-anak muda dengan startup itu. Oh ini ada anak muda, dia bisa menanam padi dengan cara varietas yang baik. Nah simbolik itu, platform simbolik itu ingin mencari pemimpin-pemimpin berbasis community. Nah kalau ini kemudian membesar kelak, dia akan bisa mendorong kota untuk mendorong bahwa demokrasi mesti memilih orang-orang yang inspiratif itu. Udah terbukti dia lakuin perubahan, diberi komunitasnya, meningkatkan taraf hidup masyarakatnya itu. Jadi bukan orang beli kucing dalam karung yang diseleksi dalam koridor prosedural partai politik saja gitu. Bahkan partai politik itu bisa cari tuh kader-kader terbaik dalam community. Jadi bisa supply and change kan gitu kan. Demand and supply-nya ada gitu loh. Nah itu mimpi menurut saya keren ini kalau emang terjadi. Dan dia sedang menginisiasi di Jogja dengan platform simbolik itu, deteksi terhadap community dan dia pemimpinnya ini, dibuatkan wadahnya, komunitinya, platform simbolik. Jadi seperti platform digital, dia bisa bertukar informasi tentang hal yang ingin dia geluti. Dan orang kan nggak bisa dipaksa untuk bergelut pada sesuatu yang dia tidak suka. Iya. Maka kemudian platform digital seperti ini bisa mewadahi orang-orang kreatif yang memang akhirnya dia juga bisa membantu kota dalam berimajinasi tentang ruang apa yang mesti dibangun. Jadi bukan orang yang memang tidak tahu tapi sok tahu gitu loh. Orang yang pemangku kebijakan ngomong apa aja ngerti padahal tidak ngerti itu gitu. Ya, ini penting ini. Ya banyak gitu kan. Makanya mereka lebih mementingkan acara Ya. karena mereka Potong pita. Selebrasi itu lebih penting daripada aksi. Selebrasi lebih penting daripada aksi. Ya akhirnya kayak gitu. Oke. Baik teman-teman, terima kasih banyak. Kita cukupkan diskusi kita. Kita akan beri judul tema ini tentang Sroy, Payungi dan bank makanan lah, food bank ya coba. Ada diskusi kita tadi fokusnya ke sana tadi. Terima kasih. Salam Payungi.